Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Tetap semangat ya belajar matematikanya. Berjumpa lagi dengan Pak Yusuf di sini. Ya, kita hari ini bertemu lagi dalam pembahasan bab 3 mengenai bangun ruang. Ya. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur-unsurnya nih. Semuanya kita sudah bahas ya. Baik itu balok, kubus, prisma, limas maupun dari tabung, kerucut dan juga bola. Nah, sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu adalah volume bangun ruang. Ya. Apa itu volume bangun ruang? Volume itu kan kemarin sudah sedikit dibahas, jadi volume itu adalah isi dari suatu bangun ruangnya. Ya, contoh kalau kalian punya air dalam botol, ya misalnya botol itu berisi 1 liter. Air 1 liter itu adalah volume, ya, merupakan isi dari suatu bangun ruang tersebut. Gitu. Nah, volume bangun ruang ini banyak ragamnya, cara mencarinya dan cara menghitungnya. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang volume prisma. Nah, bangun-bangun prisma seperti ini. Ya, ini ada balok, kubus, ini prisma segi 5, prisma segi 4, ini prisma segi 3. Nah, prisma ini semua bergantung dengan alas dan atas. Kenapa? Karena kemarin kita sudah bahas bahwa prisma itu ciri khasnya adalah alas dan atasnya dia sama persis. Contoh, yang ini alasnya sama atasnya sama. Ini juga sama. Yang ini sama, kemudian ini sama, ini juga sama. Seperti itu. Ya. Alas dan atas, atau kita lebih spesifik ke alasnya, seperti itu ya. Nah, satu lagi, untuk mencari volume prisma kita harus tahu apa itu tinggi prisma. Nah, kenapa berhubungan dengan alas dan atas? Nah, tinggi prisma itu adalah jarak dari alas prisma ke atas suatu prisma. Jaraknya dari sini ke sini berapa? Kita lihat aja dari ujung sini. Ya, jarak lurus ini. Berarti kalau ini alasnya, untuk tinggi prismanya adalah yang ini. Atau yang ini sama saja, ya. Jadi kalau untuk prisma, semua tingginya itu biasanya sama, seperti itu. Ya, jadi bisa dipahami sampai sini dulu, mana alas, mana tinggi, ya, seperti itu. Nah, tapi sebelumnya Pak Yusuf membahas nih, satu bangun ruang yang kadang suka ketuker. Kok kalian bisa membilang ini dia prisma, kadang dia itu limas, gitu ya, karena akan banyak versi, tapi kita akan benar-benar pahami atau pelajari bahwa bangun itu sebenarnya apa, ya. Nah, ini dia bangunnya. Ayo, kira-kira menurut kalian ini prisma apa limas? Ayo. Limas, prisma. Ya, buat yang jawab limas, kalian salah. Ini adalah prisma. Ya, ingat, limas itu dia ciri khasnya adalah memiliki satu titik puncak. Nah, kalau ini ada satu titik puncak kan, ini banyak ya. Nih, kayak gini ada 2 kalau gitu. Nah, kalau gitu, kenapa bangunan disebut prisma? Nah, karena prisma itu memiliki alas dan atas yang sama. Nah, satu hal yang perlu kalian pahami juga, alas sama atas suatu prisma itu nggak harus selalu di bawah sama di atas bangunnya, di gambarnya. Ya, nggak harus selalu ada di bawah sama di atas gambarnya. Nah, ini ternyata prisma ini dia sedang bentuknya tiduran. Iya, karena ternyata alas sama atasnya itu adalah yang ini. Nah, yang ini alas, yang ini atas. Seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang gambarnya seperti ini kemudian kalian ini menganggap bawahnya alas, ya. Tapi kalau bawahnya alas, atasnya mana? Ini nggak ada yang sama lagi, ya. Kalau kita ambil yang ini atasnya, nah ini miring. Dengan yang ini tuh dia jadinya nggak saling sejajar, nggak saling berhadapan, ya. Makanya yang berhadapan adalah ini dan ini, seperti itu. Ya, jadi bangun ini merupakan prisma. Prisma apa namanya? Ya, karena alatnya bentuknya segitiga, berarti namanya prisma segitiga. Oke, jadi jangan sampai ketuker ya. Mana itu prisma segitiga yang lagi tiduran sama limas. Oke, kita kembali lagi ke materi. Nah, kita kembali lagi. Ini tadi ada macam-macam bangun ruang prisma ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke rumusnya ya. Untuk mencari volume prisma itu bagaimana caranya? Nah, ini.
harus kalian pahami, tadi sudah kita bahas, atau luas alas sama tinggi prisma ya. Jadi volume prisma itu dia tergantung dengan luas alasnya dan tinggi prismanya. Ingat, di sini luas alas, bukan panjang alas. Kalau luas berarti berhubungan dengan bangun datar. Berarti kalian harus mencari luas persegi panjang, luas segitiga, bisa luas jajar genjang, trapesium, layang-layang, bola ketupat, dan segala macamnya. Ya, nah akan dikalikan dengan tinggi prisma seperti itu ya. Jadi untuk mencari volume prisma, hal yang pertama kalian kerjakan adalah cari dulu luas alasnya, baru kemudian dikali tinggi prisma, atau boleh langsung seperti itu. Oke, kita lihat contohnya. Di sini Pak Yusuf tulis rumusnya ya. Di sini ada volume prisma kubus. Nah, seperti kita tahu alasnya yang ini, ya kan? Berarti tingginya yang mana? Tingginya adalah yang dari jarak alas ke atas. Berarti panjang ini, rusuk yang tegaknya ini adalah tinggi. Nah, luas alas itu apa sih? Luas alas ya berarti lihat aja alasnya berbentuk apa. Ingat, kubus itu alas atau sisinya berbentuk bangun datar apa? Masih ingat? Iya, persegi. Nah, berarti kita lihat di sini ya. Ciri dari suatu kubus itu adalah semua panjang rusuknya itu sama semua. Ya. Nah, makanya ini kita lihat panjang sisinya ini akan sama dengan panjang sisi ini, atau dengan panjang sisi ini juga sama. Ya. Makanya sisi dan sisinya itu panjangnya ya kita ambil di sini. Ya. Jadi panjang ini sama panjang ini akan sama. Kalau di sini 8 cm berarti 8 cm, 8 cm. Ini 5 cm berarti ini 5 cm, ini 5 cm. Ya. Jadi semua panjang sisinya sama seperti itu. Nah, kita masuk ke rumus volume prisma. Di sini ada luas alas dikali tinggi prisma. Tadi kata Pak Yusuf, kita cari dulu luas alasnya. Nah, alasnya berbentuk persegi. Masih ingat nggak luas alas persegi? Masih ingat nggak luas persegi itu apa sih rumusnya? Di semester kemarin sudah ada pembahasannya, kita materi mencari luas ya. Luas persegi apa? Masih ada yang ingat? Ya, kalau kalian masih lupa atau udah pada lupa nih, kalian cek dulu video yang materi sebelumnya, yaitu luas bangun datar ya. Nah, jika kalian sudah ingat, berarti luas alas untuk suatu kubus itu adalah luas persegi. Nah, luas persegi ada rumusnya sisi kali sisi ya. Jadi luas alasnya adalah sisi kali sisi dikali tinggi prisma. Nah, kali tinggi prisma ya. Jadi rumus persegi adalah sisi kali sisi. Ini baru luas alasnya doang. Nah, sekarang karena dikalikan dengan tinggi prisma, kita lihat di sini tinggi prisma itu panjangnya adalah sisi juga di sini, karena dia kan sama. Kalau panjang sisi ya, berarti kita tulisnya sisi kali sisi ya. Nah, panjang sisinya semua sama, ya udah kita singkat saja, berarti S kali S kali X. Itu untuk mencari volume kubus. Oke, kita langsung lihat ke contoh ya. Nah, di sini Pak Yusuf punya panjang sisinya atau panjang rusuknya di sini adalah 4 cm. Nah, tadi karena dia kubus itu semua panjang sisinya sama, berarti kalau ini 4 cm, berarti yang ini juga 4 cm, ini juga 4 cm. Berarti untuk rumusnya sisi kali sisi kali sisi berarti 4 cm dikali 4 cm kali 4 cm. Hasilnya adalah 64 cm kubik. Ya, seperti itu saja untuk mencari rumus kubus ya, volumenya. Jadi cukup untuk melihat volume kubusnya itu adalah menghitung sisi kali sisi kali sisi ya. Kalau di sininya 6 berarti 6 kali 6 kali 6 seperti itu. Bisa ya untuk kubus ya, gampang ya. Jadi kubus itu rumusnya adalah S kali S kali S. Oke, sekarang kita lanjut ke balok ya, gambar balok seperti ini. Nah, kalau berbeda dengan kubus tadi ya, kalau kubus itu semua panjang sisinya itu sama, makanya dia tulisnya sisi. Nah, kalau balok beda-beda ya. Yang dari sini ke sini ini disebutnya adalah panjang, kemudian yang di samping ini adalah lebar. Nah, ke atasnya itu adalah tinggi ya. Nah, tinggi ini sama kayak tinggi prisma, karena balok itu juga termasuk prisma kan tadi ya, prisma segi 4.
Nah, luas alasnya, lihat balok itu sisi alasnya berbentuk bangun apa? Ya, ini bukan jajar genjang ya, ini gambar aja mirip jajar genjang, tapi kalau kita breakdown dibilangin mirip sama gambar yang atas depan ini. Apa namanya ini? Ya, persegi panjang. Nah, rumus persegi panjang itu apa? Luas persegi panjang. Iya, betul. Panjang kali lebar. Ya, dikali dengan tinggi prisma. Nah, tinggi prisma itu kita tulisnya di sini tinggi aja. Berarti untuk volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Atau kita tulis P kali L kali T. Ya, kalau tadi kubus itu S kali S kali S. Untuk volume prisma balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Seperti itu. Kita langsung lihat contohnya. Nah, di sini ada 5 cm, 3 cm, dan 6 cm. 5 cm-nya adalah panjang, 3 cm-nya lebar, dan 6 cm-nya adalah tinggi. Ya, berarti volume balok adalah P kali L kali T. Berarti 5 dikali 3 dikali 6. Hasilnya 90 cm kubik. Seperti itu. Ya, sampai sini masih gampang ya. Oke. Kalau kalian masih bingung, seperti biasa kalian boleh ulangi videonya. Tapi kalau kalian sudah mengerti, ayo kita sama-sama lanjut ya. Oke, tadi volume kubus sudah, volume balok sudah. Nah, kita sekarang masuk ke volume prisma segitiga. Nah, gambar seperti ini. Nah, untuk volume prisma segitiga inilah yang menyebutkan rumus umumnya adalah luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya kita lihat. Ini adalah segitiga. Tapi ini segitiga apa? Lihat di sini ada nih. Ada tanda ini namanya apa? Siku. Nah, berarti bawahnya ini adalah segitiga siku. Betul sekali. Nah, sekarang kita lihat. Kenapa ini bisa jadi siku-siku? Nah, seperti ini. Kalau Pak Yusuf ambil bayangan dari alasnya, kita lihat ambil di sini. Ya. Kemudian Pak Yusuf putar. Nah, itu. Ya, ini akan menjadi sebuah segitiga siku, ya. Ya enggak? Benar enggak? Benar. Di mana ini adalah alas, ya. Kemudian ini adalah tingginya. Seperti itu. Jadi, nah, ketika alas ini diambil, ternyata dia bentuknya adalah segitiga siku, di mana ini adalah alas dan ini adalah tingginya, begitu. Nah, sebenarnya bisa aja dong kalau misalnya Pak Yusuf putar lagi begini. Nah, seperti itu, bisa kan? Ya enggak? Nah, kalau gitu ini yang jadi alas, ya enggak? Dan ini akan menjadi tinggi. Ya, jadi terserah persepsi kalian. Nah, tapi yang miring ini nggak bakal jadi suatu tinggi karena sisi miring itu bukan jadi alas dan tingginya, gitu. Ya. Nah, jadi untuk bangun ruang prisma segitiga ini alasnya berbentuk segitiga siku, di mana ini adalah panjang alas segitiga dan yang ini adalah tinggi segitiga. Ingat, jangan sampai tertukar. Ini adalah tinggi dari segi 3 di alasnya. Nah, kalau yang ini adalah tinggi prisma. Ya, jangan sampai tertukar ya. Pak Yus ulangin. Kalau ini adalah alas suatu segitiga, ini adalah tinggi segitiganya. Nah, untuk tinggi prisma yang mana? Yang sebelah sini. Ya, berarti kita tulis di sini ada tinggi segitiga, alas segitiga, dan tinggi prisma. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya tadi. Volume prisma adalah luas alas dikali tinggi prisma. Nah, sekarang Pak Yusuf tanya lagi. Masih ada yang ingat rumus luas segitiga apa? Ayo. Rumus luas segitiga? Ya, rumus luas segitiga adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Ya. Nah, ingat. Alas sama tinggi ini adalah punyanya si segitiga, bukan punyanya prisma. Ya, jadi setengah kali A kali T. Nah, dikali lagi tinggi prisma, dia beda, kita tulisnya TP aja. Ya, jadi setengah kali alas kali tinggi dari alas ini, baru dikalikan TP-nya, yaitu tinggi prisma yang ini. Seperti itu. Atau langsung saja kita lihat contohnya. Ya.
Di sini ada 3 cm, 4 cm, dan yang ini 5 cm. Ya, berarti untuk volumenya, volume prisma segitiga ini adalah luas alas kali tinggi prisma. Luas alasnya adalah ya setengah kali alas kali tinggi, berarti setengah kali alasnya 3, tingginya 4, berarti 3 kali 4. Ingat, 4 ini adalah tinggi dari segitiga, bukan TP seperti itu ya. Jadi luas alasnya kita kerjakan dulu nih. Setengah kali 3 kali 4 ya, bisa berapa? 4 sama 4 2 ya, 4 sama 2 dicoret nih jadi 2 kali 3 kali 1 adalah 6. Nah, yang TP ini jangan lupa kita kerjakan ya. TP nya berapa? 5, berarti ini akan kita kalikan 5. Luas alasnya udah dapat 6, kalau sudah tinggal kalikan 5. 6 kali 5 ya 30 cm kubik untuk volume prisma segitiga ya, seperti itu. Gimana anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini sampai di volume prisma segitiga, apakah kalian sudah paham? Bisa ya. Jadi yang pertama adalah kita lihat dulu luas segitiganya dulu. Nah, ini kebetulan segitiganya adalah siku-siku. Gimana kalau untuk prisma segitiga yang lain? Kita lihat. Nah, kita lihat seperti ini. Ya, di sini ada prisma segitiga tadi sama tiduran juga, ya kan? Tapi kita nggak tahu cara menghitung luas alasnya ya. Di sini segitiga. Ya, kita lihat dulu segitiganya. Seperti biasa, kita cek dulu. Ya, seperti ini segitiganya ya. Nah, ini yang menjadi tinggi dari segitiganya. Ya, kita lihat dari gambar ini. Dari alasnya, dari alas suatu prisma yaitu segitiga ini, kita harus mencari alas segitiganya dong. Berarti panjang yang ini. Panjang yang ini berapa? Kan sama kayak ini. Nah, panjang ini sama dengan panjang sebelah sini. Berarti ini panjangnya adalah ya 10 cm. Nah, untuk tinggi segitiga ini yang mana? Yang ini adalah 8 cm. Ya. Sehingga kita cari volumenya ya, yaitu luas alas dikali TP ya. Luas alasnya apa? Ini kita cari luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi, berarti setengah kali 10 kali 8 ya, hasilnya adalah 40 ya, dikali TP nya berapa? TP nya adalah panjang dari tinggi prisma ya. Ingat, panjang tinggi prisma itu adalah panjang dari tinggi dari alas ke atas. Alasnya adalah yang ini, atasnya yang ini ya. Berarti jarak dari alas ke atas yang mana? Dari sini ke sini dong. Berarti yang mana? Ini 12 cm. Ya, berarti 12 cm sudah selesai. Berarti kita tinggal cari 40 kali 12. Hasilnya adalah 480 cm kubik. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa membedakan ya. Pertama kita cari luas alasnya dulu. Karena dia berbentuk segitiga, berarti kita pakai rumus segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini adalah segitiganya. Alas sama tingginya segitiga adalah ini. Setengah kali 10 kali 8, hasilnya 40 luas alasnya. TP adalah tinggi prisma, berarti panjang dari sini sampai sini, yaitu yang ini 12 cm, berarti 40 dikali 12, hasilnya adalah 480, seperti itu. Ya, jadi seperti itu materinya ya untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa pahami, bisa kalian mengerti ya. Jadi untuk volume bangun ruang prisma ini, intinya adalah kalian harus tahu luas alasnya berbentuk apa. Kemudian kalian hitung dulu saja ya. Kalau dia persegi, berarti kalian hitung pakai menggunakan rumus persegi. Kalau dia misalnya persegi panjang, pakai rumus persegi panjang. Kalau jajar genjang, menggunakan rumus jajar genjang. Itu. Ya, Pak Yusuf pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.